Randy mengedarkan pandangan. Sepi. Tidak ada orang di rumah. Hanya kelihatan lemari jati berkaca yang berderet di depan dinding. Penuh berisi koleksi piring antik vintage kuno, cangkir dan teko. Berasal dari berbagai negara. Di sebelahnya lemari yang berisikan guci klasik dan tua. Beragam bentuk dan modelnya. Dari batu dan kristal. Asalnya juga dari berbagai negara. Terbanyak dari Cina dan negara Eropa. Itu koleksi Mami, mamanya Iyana. Setiap kali keluar negeri, Mami selalu membawa barang-barang khas negara yang dikunjunginya. Tidak hanya guci dan piring klasik koleksinya. Mami juga suka mengumpulkan kain sutra dan model pakaian bangsawan dari seluruh dunia. Namun yang dua ini dipajangnya di lantai atas. Di ruang khusus samping kamar tidurnya. Di sampingnya, di sudut, berdiri jam hias ukiran Jepara. Sama warnanya dengan kursi tamu di depannya. Jati Jepara juga. Kursi tamu 2. Satu lagi di sebelahnya. Dibatasi bentangan permadani Persia. Ada lagi 2 kursi tambahan yang biasa dipakai saat membuka atau melepas sepatu. Berada di sisi pintu. Di jam ukir yang bandulnya bulat berukir, tampak bergerak telaten. Seakan tidak pernah lelah. Terlihat oleh Randy, jarum pendeknya menunjuk angka 10, sementara jarum panjang pada angka 3. Wah, sudah pukul 10 lewat. Pantas perut keroncongan. Pantas tidak ada orang, sebutnya dalam hati. Randy mengucek matanya ketika pandangannya sampai pada sudut ruangan sebelah kiri. Seingat dia, di sana, di atas meja kecil ada fotonya bersama Iyana. Tidak satu. Randy tidak lupa, ada 3 berfoto berfigura berdiri condong di meja itu. Di tengah-tengah foto besar. 2 di samping berfigura agak kecil. Foto-foto prewedding mereka. Tidak ada lagi ketiga foto itu. Di atas meja itu sudah berdiri kendi besar berukir. Hei, kemana perginya foto-foto itu? Siapa yang memindahkan? Big Sumi, teriak Randy. Seorang wanita paruh baya berlari datang. Iya, Mas, angguknya dengan kedua tangan bertaut di depan dada. Itu foto di sana. Di meja kecil, di sudut itu, mana? Kok, sudah berganti dengan kendi? Tanya Randy tanpa memandang wanita berusia sekitar 40 tahun yang berdiri di samping. Mas. Dipindah? Randy mendelik tajam. Dipindah? Dipindah kemana? Big Sumi seperti takut menjawab. Kedua tangannya memegang wajahnya. Ia memandang ke kiri dan ke kanan. Dia tampak ragu-ragu. Mas. Di belakang. Di gudang, ujarnya dengan suara terbata. Randy berdiri. Dipandanginya dengan mata melotot Big Sumi. Foto di situ, foto prewedding. Kalian letak dalam gudang? Siapa yang menyuruh? Teriak Randy tidak bisa menahan emosi. Big Sumi makin ketakutan. Ia menutup mulut dengan kedua tangan seraya menundukkan kepala. Ia tidak berani bersuara. Kenapa diam? Randy makin melotot. Aku yang menyuruh. Terdengar suara lantang dari samping, agak jauh. Randy menoleh. Terlihat Iyana berdiri di tangga. Ia melipat tangan di dada. Kamu? Kening Randy berkerut. Iyana menuruni anak tangga yang melengkung dari lantai 2. Ia melangkah satu-satu. Di anak tangga paling bawah, ia berhenti. Ya?
Aku yang menyuruh Biksumi memindahkannya ke gudang, sebutnya datar. Randy memandangi istrinya itu dengan mata melotot. Kenapa? Kenapa dipindah ke gudang? Tanyanya dengan suara heran. Itu kan foto kita yang paling istimewa. Tidak perlu lagi berada di sana. Makanya dimasukkan ke gudang, tegas Iyana. Ia masih berdiri di ujung tangga. Salah satu tangannya memegang tiang kayu samping tangga. Maksudnya? Randy makin tidak mengerti. Ia tidak tahu apa yang terjadi hingga menyebabkan Iyana berubah pikiran. Lalu memindahkan foto prewedding mereka ke dalam gudang. Iyana, wanita muda berambut sebahu, tidak menjawab. Ia berjalan ke arah lemari jati. Randy mengikuti langkah anggun wanita yang sudah 1,5 tahun menjadi istrinya itu. Randy paling suka melihat Iyana berjalan. Apalagi bila berjalan dengan cepat. Pinggulnya akan melenggok dengan indah bersamaan dengan goyangan tonjolan di bawah dagunya. Iyana berhenti di depan lemari. Tangannya menjangkau laci panjang yang berada di tengah lemari. Ia mengeluarkan sesuatu. Sebuah amplop besar berwarna coklat. Tak dibukanya. Melainkan dibawanya ke dekat Randy. Ini suratnya. Kamu baca? Ketus Iyana sambil meletakkan amplop itu di meja. Randy kembali duduk. Perlahan dibukanya amplop itu. Kejutan apa lagi yang akan ditunjukkan Iyana? Istrinya, anak direktur BUMN ini, kadang memang susah diterka. Sering memberi kejutan yang tidak terduga. Sebaliknya, juga sering pula minta hal yang tak terkira. Memang sangat mengejutkan. Randy bahkan tidak percaya dengan matanya. Dilihat dan diejanya lagi tulisan pada kertas selembar itu. Tulisan dengan ukuran huruf besar. Berwarna hitam. Tidak mungkin matanya salah lihat. Tidak mungkin ia salah baca. Sekali lagi diejanya. Akta cerai. Refleks pria berkumis itu memandang tidak percaya pada istrinya. Ini. Randy tidak bisa melanjutkan suaranya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya dengan nafas memburu. Wajah Iyana datar tanpa ekspresi. Itu asli. Bukan palsu. Ada tanda tangan dan stempel, tunjuknya dengan dagu. Aduh, jangan main-main, Iyana. Tidak boleh itu jadi permainan, sebut Randy yang masih tidak percaya dengan kebenaran tulisan di kertas tersebut. Siapa yang main-main, tangkis Iyana cepat. Itu surat cerai kita. Randy kembali menegakkan kepala. Dipandangnya Iyana dengan mata nanar. Ia merasa seakan tidak mengenali wanita muda berhidung mancung dan berbibir aduhai itu. Matanya tampak bersinar tanpa cahaya. Suram. Bibirnya yang biasanya meliuk dengan genit, kini terlihat kaku bagai patung. Randy memegang selembar kertas putih dengan kedua tangannya. Kembali dibacanya. Dipelototinya huruf demi huruf. Kembali dibacanya baris demi baris. Di bagian bawah tertera tanda tangan Panitera dengan cap stempel Pengadilan Agama Jakarta Utara. Randy berdiri mendekati Iyana. Ia menjangkau bahu Iyana memintanya untuk duduk. Namun dia cepat berkelit sebelum tangan Randy menyentuhnya. Heh, tidak boleh lagi menyentuh aku. Kita sudah tidak ada hubungan, elaknya. Kaki Randy tersurut. Ia kembali duduk. Ia mengambil nafas memenuhi rongga dadanya yang terasa sakit. Kenapa bisa begini? Bukankah kita saling mencintai? Dan tidak ada masalah apa-apa di antara kita. Kenapa tiba-tiba ada surat ini? Keluhnya dengan wajah menghitam. Tak kelihatan lagi ia sebagai pria muda berusia 25 tahun berpenampilan gagah dengan wajah bernilai mendekati 9.
Tak tampak lagi ia mantan seorang direktur perusahaan ekspor batubara dengan omset miliaran per bulan. Ia justru terlihat bagai orang kalah judi. Duduk tertunduk dengan muka kusut. Iyana, gadis cantik yang dinikahinya dengan pesta perkawinan mewah di salah pulau di kawasan Pulau Seribu, terlihat tidak bergeming. Tegak kaku. Tetap berdiri tanpa ekspresi. Jadi, bagaimana ini? Terdengar keluhan Randy tanpa disadarinya. Tinggalkan aku. Dan berangkat dari rumah ini, tegas Iyana. Suara Iyana itu terdengar di telinga Randy bagaikan petir. Menyentakkan kesadarannya bahwa apa yang terjadi dengan dirinya pagi ini bukanlah sudah permainan. Sesuatu yang nyata. Bukan mimpi. Tidak semestinya ia menanggapi perlakuan Iyana dan keluarganya itu dengan perasaan sedih bahwa dirinya lah yang bersalah. Tapi apalagi yang bisa dilakukan? Semenjak papanya masuk penjara 7 bulan lalu, keluarga mereka berantakan. Papa terjaring operasi tangkap tangan KPK dengan tuduhan korupsi. Mami lari membawa malu ke Surabaya ke rumah orang tuanya bersama Putro, si bungsu. Sementara adiknya Velin dibawa tantenya ke Pekanbaru. Seakan belum cukup musibah itu. Sudah 2 pekan ia jadi pengangguran. Jabatannya sebagai manajer marketing perusahaan perakitan handphone pun lesap sudah. Ia bersama ratusan karyawan kena PHK. Perusahaan joint venture pengusaha Korea Selatan dan Singapura itu hengkang pindah-pindah pabrik ke Vietnam. Apakah karena ia sudah pengangguran Iyana berpaling? Apa karena ia tidak bisa lagi membiayai kebutuhan keseharian Iyana yang berputar dari rumah ke mall, salon, butik, kafe dan luar negeri? Randy berdiri seraya menghela nafas. Baik. Aku akan pergi, sebutnya. Iyana duduk kaku tanpa menoleh. Permisi. Aku ambil beberapa pakaian di kamar. Randy beranjak ke kamar. Di dalam kamar matanya menerawang. Dipandanginya sejenak ranjang, lemari dan meja hias serta pojokan dengan penuh dengan bunga plastik. Kemarin kamar ini masih bernama kamar kita. Tempat mereka berduaan. Tentu sekarang tidak lagi. Itu kamarnya Iyana. Selembar kertas itu telah mengakhiri semuanya. Diambilnya 3 atau 4 lembar kemeja, beberapa kaos dan celana. Cukup untuk masuk ke dalam tas sandang yang dulu biasa dibawanya ke kantor. Tak lama. Ia kembali keluar kamar. Iyana duduk di sofa. Randy merasa langkahnya sangat berat. Didekatinya Iyana yang sudah menjadi mantan istri dengan rasa sesak di dada. Ia menjulurkan tangan. Mau menyalami. Mungkin untuk yang terakhir. Tapi tak ada respon Iyana. Diteruskannya tangan yang sudah terkembang untuk menyentuh lengannya sekilas. Maaf kesalahan aku ya. Aku pergi. Jaga diri kamu, suara Randy keluh. Randy berjalan. Tidak terdengar telapak sepatunya melangkah. Atau mungkin kalah kuat dengan debar jantungnya yang mengiringi langkah kakinya. Tidak orang di rumah. Papi katanya ke luar negeri. Mami entah kemana pula. Randy merasa tidak perlu pulang ngomong sama Big Sumi. Tidakkah wanita itu sudah tahu kalau dirinya sudah tak dianggap lagi oleh keluarga ini? Sudah tidak mampu memberikan kehidupan pada istrinya semenjak kena PHK. Akan menjadi beban di rumah ini. Randy tidak mau mengartikan lebih jauh sikap Iyana yang tidak mau menyambut salamnya. Baginya, pandangan datar tanpa kerjapan mata dari Iyana sudah lebih dari cukup untuk meneguhkan kakinya harus melangkah. Ia pun ingin tahu apakah Iyana mengikuti kepergiannya untuk pandangan terakhir atau justru malah memunggunginya. Randy keluar rumah. Lalu mau kemana? Cari kontrakan. Ya, mungkin bisa. Tapi mau cari kemana?
Uangnya mungkin bisa untuk menampungnya di penginapan atau wisma sederhana selama setengah bulan. Tapi untuk makan dan minuman pakai apa? Satu-satunya harta yang dia punyai sekarang hanyalah selembar kartu ATM. Dipastikan Randy pula isinya tidak lebih 5 juta rupiah. Kartu kredit, kartu debit dan kartu-kartu kemewahan lainnya sudah tidak punya. Ditarik paksa dan Iyana yang melunasi tagihannya. Pesangon PHK pun sudah diserahkan sepenuhnya pada Iyana. Setelah berkeliling seharian naik bis kota dan tidak mencari penginapan apalagi rumah kontrakan, malamnya ia malah terduduk di belakang meja yang penuh dengan botol minuman pada sebuah pub. Randy merasa kesuntukan dan kepanikan sepanjang siang tadi bisa dimuntahkan bersama dengan minuman bila ia sudah mabuk. Ia bisa pesan minuman sebanyak yang ia mau. Ia kenal baik dengan Munjo, salah seorang manajer di pub ini. Ia juga mengenal sejumlah pelayannya. Saat masih manajer di perusahaan HP, pub ini menjadi salah satu tempat favoritnya untuk menjamu tamu atau rekan bisnis. Tempatnya bagus dan lokasinya juga mudah dijangkau. Servisnya sangat memuaskan, terutama untuk kalangan tertentu. Banyak betul minuman diturunkan, entar tidak terbayar sama aku. Bagaimana? Racau Randy dalam mabuknya. Bayar itu soal kedua. Sekarang kita happy dulu, kilah Munjo yang terus menuangkan minuman ke gelas Randy yang disambutnya dengan tawa. Seperti tambahan minuman yang tidak pernah ditolaknya, Randy juga enggan mengatakan tidak ketika Munjo menggamit seorang wanita muda dan menyuruh duduk di sampingnya. Kemudian wanita berambut pendek yang mengaku bernama Sienta menjadikan malamnya makin gemerlap bagai lampu-lampu pub yang kerlap-kerlip. Ia lupa dengan Iyana yang mampu membuat surat cerai resmi tanpa diketahuinya. Randy merasa senang melewati malam dengan ditemani wanita dan minuman. Apalagi tubuh Sienta terasa lebih hangat didekap. Ia lupa dengan gelapnya tatapan mata Iyana yang telah menikam harga dirinya. Randy tidak ingat apa ia masih mendekap wanita bertubuh langsing itu ketika ia berjalan terhuyung masuk kamar di belakang ruangan pub. Ia pun tak tahu apa kemudian benar-benar terlelap atau justru membuat ranjang berderak-derik karena posisi tidurnya yang tiap sebentar berganti arah. Namun saat bangun pagi, ia tersadar kalau berbaring tidak sendirian. Ada Sienta yang tergolek tanpa busana di sampingnya. Randy berjalan berliku dalam gedung bertingkat 3 itu. Tidak dijumpai orang lain. Matahari sudah tinggi ketika ia keluar dari gedung pub. Randy menjumpai pagi dengan murung. Randy bingung hendak kemana. Ia sudah ditendang keluar dari rumah Iyana. Rumah Mama sudah tidak ada lagi. Sudah dijual. Ke rumah kawan? Kawannya banyak tinggal di apartemen. Tentu tidak mungkin menumpang di apartemen. Yang tinggal di real estate sudah berkeluarga semua. Tinggal bersama istri dan anak mereka. Mana ada kamar untuknya? Randy juga tidak punya muka untuk minta tolong pada mantan karyawan atau staf di perusahaan sebelumnya. Selama ini, di kantor ia dicap sebagai atasan yang otoriter dan kaku. Selalu marah-marah bila target penjualan tidak tercapai. Lagi pula, ia tidak yakin kehidupan para mantan karyawan itu akan lebih baik dari dirinya. Sama dengan dirinya, mereka sudah diberhentikan. Korban PHK semua. Di kontaknya Miko, rekan bisnis yang punya perusahaan angkutan kapal. Perusahaan Miko salah satu mitra bisnis yang banyak mendapatkan kontrak pemasaran dan pembinaan. Ia berharap bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaannya. Saat dihubungi, terdengar bunyi tweet-tweet 3 kali tetapi tidak tersambung. Sepertinya ia tengah berada di luar negeri. Sejumlah rekan bisnis yang berhasil dihubunginya, sudah langsung memberikan kepastian tidak bisa menolongnya. Maaf, Pak Randy. Mungkin belum bisa kami membantu,
Begitu jawaban mereka. Tidak punya pilihan. Malamnya, Randy menjumpai Munjo. Ia minta diperbolehkan tinggal di kamar yang ada di belakang pub. Ia mengaku sedang ribut dengan istri. Aku pakai kamar di belakang itu ya. Lagi ada masalah dengan orang rumah, sebutnya membuat cerita. Bisa saja. Tapi tidak bisa lama. Itu kamar-kamar standby. Pahamkan apa guna kamar itu? Ujar Munjo tersenyum seraya mengedipkan mata. Randy anggukan kepala. Kalau lama pun aku keluarkan uang sewanya. Oke. Hari berjalan tanpa terasa. Sudah 5 hari Randy tinggal di kamar belakang pub. Belum didapatkannya bantuan dari teman atau pertolongan dari kawan. Beberapa teman dan kawan yang dihubunginya menolak dengan halus. Namun tegas, belum bisa membantu. Uang di ATM tinggal bersisa ratusan ribu. Sebagian besar sudah habis untuk minum di pub. Ia pun sudah mengeluarkan sewa kamar. Hanya 2 hari yang free. Hari ketiga ia sudah ditagih sewa oleh anak buah Munjo. Kepada Munjo ia minta tolong dicarikan pekerjaan. Pekerjaan apa saja. Dimanapun. Pokoknya kerja. Dapat pekerjaan tentu dapat uang. Atau aku menjadi pelayan di pub ini. Bisa? Tanyanya mencari peluang. Munjo tertawa. Ia tidak percaya. Jelas tidak masuk kepalanya. Seorang manajer marketing perusahaan luar negeri yang sering membawa kliennya berhibur di pubnya, kini malah minta pekerjaan sebagai pelayan pub. Sangat tidak masuk akal. Bos, aku ini serius. Jadi pelayan di sini pun oke, kata Randy serius. Karena Munjo tidak percaya juga, kemudian ia pun merasa perlu menceritakan masalah yang dihadapinya dengan Iyana. Aku sudah pisah dengan Iyana. Dan sekarang tidak punya pekerjaan lagi. Kena PHK. Sudah hampir sebulan aku nganggur. Tolong bantu aku ya, ujar Randy memelas. Mungkin merasa kasihan atau memang mau membantu. Munjo berjanji akan mengenalkan Randy dengan seseorang yang berkemungkinan besar bisa memberikan pekerjaan kepadanya. Pekerjaan yang cocok untuk bos. Bukan sebagai pelayan pub. Aku pun tidak mau ngasih pekerjaan itu pada bos, tutur Munjo pula seraya menjanjikan waktu 2 hingga 3 hari mendatang jumpa dengan temannya itu sebab ia masih berada di Singapura. Rekan aku itu mungkin bisa ngasih kerja, ujarnya. Menunggu 2 hingga 3 hari terasa waktu yang panjang bagi Randy. Kehidupan terus berjalan. Pengeluaran tidak mungkin ditahan. Sementara pemasukan tidak ada. Ia bahkan tidak sanggup lagi duduk di pub. Tidak punya uang untuk beli minuman. Ketika malam ketiga yang dijanjikan Munjo itu tiba, ia memberanikan diri duduk di meja tanpa minuman. Nunggu teman dulu, ucapnya beralasan pada pelayan yang bertanya mau minum apa. Dan ternyata tidak salah janji yang disampaikan Munjo. Sejam lebih duduk tanpa minuman di meja, Munjo datang bersama temannya. Seorang wanita. Tidak lagi muda. Berusia sekitar 40 atau 42 tahun. Namun penampilan dan dandanannya membuat ia tampak jauh lebih muda. Naning, ujarnya menyebutkan nama tatkala mereka bersalaman. Panggil Mbak Ning juga boleh, tambahnya dengan bibir terbelah. Munjo berdiri minta diri. Aku tinggal ya. Banyak kerjaan. Silahkan berbicara lebih jauh, ujarnya. Munjo berlalu. Minuman datang. Beberapa kaleng bir dengan 2 gelas kaca yang tinggi. Randy melirik ke samping. Sepertinya 2 pria duduk di belakang Mbak Naning memandang tajam ke arahnya. Terlihat keduanya bertubuh kekar dan berambut cepak.
Mereka minum juga. Tampak sejumlah botol di meja mereka. Katanya Joe, mau cari kerjaan. Betul? Tanya Mbak Naning. Randy membuka tutup minuman kaleng dan menuangkan pada 2 gelas. Betul, Mbak. Ada kerjaan untuk aku? Tanya Randy. Ada, ujar Mbak Naning cepat. Tapi harus serius. Mbak tidak mau kerjanya setengah hati. Oh, pasti serius. Mbak, ujar Randy cepat. Betul? Tanya Mbak Naning. Randy meyakinkan Mbak Naning dengan anggukan beberapa kali. Betul, Mbak. Kalau boleh tahu kerja di mana? Kerja apa begitu, Mbak? Mbak Naning mendekatkan gelas ke bibirnya. Ia meneguk bir dengan perlahan. Tanpa ujung gelasnya sedikit memerah tinggalkan bekas bibir. Kerjanya tidak susah. Menyenangkan. Pas betul untuk Dek Randy, ujarnya. Perlu ijazah juga, Mbak? Tamatan mana? Singapura, Mbak. Tamatan College of Business, ungkap Randy. Mbak Naning terkejut. Tapi ia segera tertawa. Wah, bagus. Pas sekali itu. Cocok dengan pekerjaannya, ucapnya dengan suara ceria.